Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki kebaktian Minggu Paskah keempat dan masing-masing mengaku dalam hati bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan anak-anak semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyanyikan nyanyian pujian kita dari Kidung Jemaat 202, bait pertama dan 4, Maut Sudah Menyerah. Bapak, Ibu, saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 23 ayat 1-6 demikian. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan nyanyian pengharapan kita dari Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala
Saudara-saudara sekalian dan anak-anakku, kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita mohon kekuatan Tuhan untuk bisa menerimanya dengan hati yang berserah, terbuka, dan oleh karena itu biarlah kuasa roh Tuhan memimpin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, di tengah kenyataan kehidupan kami yang begitu rapuh, kami selalu berharap kekuatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau mengasihani kami dengan memampukan kami melihat, mendengar, mempergumulkan sabda Tuhan untuk mengambil kekuatan yang sesungguhnya kami perlukan dalam menghadapi hidup kami ini. Tuhan, bersabdalah, karena hamba-Mu siap menerimanya. Di dalam kuasa Kristus yang bangkit. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, kita akan mendasarkan pada bacaan Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama hingga 10 yang kiranya boleh menjadikan kekuatan kita. Injil Yohanes 10 ayat 1 hingga 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sampai di sini pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan mencernanya untuk dilaksanakan di seluruh kehidupannya. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berada dalam sebuah peribadatan di rumah aja, di mana Bapak, Ibu, dan putra-putra, bahkan seisi rumah, bisa bersama-sama menyatukan hati dalam sebuah peribadatan. Salam sehat. Saya berharap dengan sangat rindu bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tetap sehat dan semangat. Kita berada di Minggu Paskah keempat. Dari hitungannya, ini sudah 1 bulan semenjak kita merayakan kebangkitan. Tapi sekaligus kita berada dalam suasana di mana kita memasuki bulan kedua. Sebuah kenyataan yang kurang mengenakan dalam kehidupan kita semua. Akan tetapi biarlah ini justru menjadikan sebuah alasan kita untuk mencari tahu apa yang mesti kita lakukan dalam masa-masa yang kurang mengenakan ini. Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Bacaan dari Mazmur pasal 23 mengingatkan sebuah sebutan yang sungguh menggembirakan bagi kita semua. Sebuah sapaan yang begitu kita dambakan. Karena Allah adalah gembalaku. Kita memiliki pemelihara yang luar biasa. Kita memiliki penyelamat yang sungguh diandalkan. Dan itu sangat menyukakan hati semua orang yang menjadi domba-dombanya. Pada kesempatan peribadatan Minggu Paskah keempat ini, ungkapan gembala bagi domba-domba kembali kita terima. Tapi pada kesempatan ini, gembala itu bukan sekedar membuat domba ternina bobokkan. Keberadaan dan kenyataan dibimbing, dipelihara, dan diselamatkan oleh Sang Gembala justru mengundang sebuah tantangan baru. Haruskah kita berada di dalam kenyataan pasif? Haruskah kita berada di dalam kenyataan sungguh hanya mengandalkan dan tidak berbuat? Itukah? Oleh sebab itu dalam bacaan Yohanes pasal yang 10 ayat 1 hingga 10. Kita berjumpa pada sisi yang lain dari Sang Gembala itu. Dikatakan bahwa aku adalah pintu ke domba-domba itu. Sebuah sebutan yang agak sedikit tidak sepopuler Sang Gembala Agung bagi domba-domba. Akan tetapi mari kita lihat ada makna yang sama-sama luar biasa di balik sebutan bahwa Yesus adalah pintu ke domba-domba itu. Apa makna dari pintu? Pintu adalah sesuatu yang harus dilalui. Pintu adalah sarana masuk atau keluar. Dan itu digambarkan sebagai pintu dari sebuah kandang. Berarti disitulah sebuah ukuran kebenaran. Jika ada orang masuk bukan lewat pintu,
dikatakan dalam perumpamaan itu adalah pencuri, adalah perampok. Artinya ia memiliki motivasi yang buruk, memiliki motivasi yang tidak bisa dianggap sebagai yang biasa-biasa. Motivasi inilah yang akan mengganggu kehidupan dan keselamatan domba-domba itu. Oleh sebab itu, sudah barang tentu menjadi sangat penting bagaimana membedakan yang akan merusak, yang akan mengganggu, dan dengan siapa yang akan menuntun kehidupan dalam sebuah langkah yang lebih baik, mengatasi persoalan dengan lebih menuju kepada kebenaran. Oleh sebab itu makna penting dari aku adalah pintu. Itu berarti siapa yang ada di dalam kenyataan lalu lalang lewat pintu, itu berada di dalam kenyataan baik, terjaga, terselamatkan. Dan itulah sebenarnya bukan hanya domba yang lewat, tetapi juga pembantu-pembantu sang gembala, yakni gembala-gembala yang lain yang lewat pintu. Itulah gembala yang memberikan keselamatan karena dilindungi dan benar dari sang pintu itu. Ibu bapak dan saudara-saudara serta putra-putri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menarik juga untuk segera kita melihat kenapa domba mesti harus dikandangkan. Bukankah lebih enak jika dibiarkan berlalu lalang, bebas, merdeka? Kita ada di dalam sebuah pemahaman perumpamaan. Rupa-rupanya penempatan dalam satu tempat, dalam satu kandang, dengan satu pintu yang menyelamatkan menjadi ukuran benar dan salah adalah sebuah cara Tuhan memelihara kehidupan yang baik bagi manusia. Mengapa manusia ini diperumpamakan sebagai domba? Itu juga pertanyaan. Karena sebetulnya domba itu lemah. Domba tidak punya sebuah senjata sebagaimana harimau, serigala yang dengan taringnya, dengan kekuatan sanggup mengalahkan lawan. Domba justru menjadi bulan-bulanan. Ia sangat lemah. Ia bisa dikejutkan dari sebelah kanan, lari ke kiri. Dan dia bisa dibayang-bayangi dengan gertakan dari kiri, supaya lari ke kanan. Ia mudah menjadi sebuah kenyataan yang terombang-ambing. Kalau melihat makna sekilas tentang siapa domba ini, sesungguhnya domba butuh pelindung. Sehingga ketika kita menempatkan diri bahwa yang dimaksud domba dalam perumpamaan itu adalah murid-murid Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Domba-domba itu adalah ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Pengikut Kristus, maka menjadi cukup jelas kita mengakui kelemahan dan ketidakberdayaan di dalam kehidupan nyata ini.
Kita mudah sekali bingung. Kita berada di dalam kenyataan galau. Kita berada di dalam kenyataan putus asa. Dan justru karena itu kita membutuhkan penolong, pelindung. Kita membutuhkan yang mengarahkan agar kita sungguh aman dalam kenyataan kehidupan ini. Kita tidak diombang-ambingkan dengan rencana-rencana yang di luar jalan kebenaran. Kita tetap dituntunnya berada di dalam kenyataan terlindung. Oleh sebab itu, ibu bapa dan saudara-saudaraku, menjadi sangat penting untuk kita melihat tema kebaktian Minggu Paskah keempat kali ini. Mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Mempersaksikan menggunakan dua awalan, mem dan per. Ini bukan tanpa maksud. Ini menjadikan sebuah ajakan untuk sungguh-sungguh. Karena awalan double itu mempunyai makna yang memberikan tekanan agar ada kesungguhan, agar ada keseriusan, dan ada sesuatu yang memang disangatkan, dan karenanya minta perhatian lebih. Jika kita berada dalam kehidupan sebagai domba yang lemah, sudah barang tentu perlindungan itu menjadi sangat berharga. Dan Kristus yang bangkit, di mana kita sudah merayakan hingga Minggu Paskah keempat ini, kiranya menumbuh kembangkan iman dan percaya kita, bahwa sungguh sangat bersyukur kita berada dalam lindungan Dia yang bangkit. Dia yang sudah mengalahkan maut. Dia yang berada di dalam nyatanya menang dalam kehidupan keselamatan kekal. Oleh sebab itu sudah sewajarnya. Jika apa yang kita rasakan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih karena karya penyelamatan dari Kristus yang bangkit itu ternyata bagi kita, sebenarnya lah itu harus kita wartakan. Karena kita dinyatakan dalam kenyataan yang sudah selamat. Kita bukan untuk diam, untuk tidak berbuat, bahkan sekedar menikmati hidup dengan semaunya. Kembali kita menjadi domba yang melewati pintu itu. Kita memberikan sebuah kasih yang sudah diteladankan Tuhan pada hidup kita masing-masing. Sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai putra-putra sekalian di tengah kehangatan keluarga yang dikasihi Kristus. Kita saling berada di dalam kenyataan merawat sebagaimana kita sudah dirawat dan dilindungi oleh Tuhan. Kita berupaya untuk mendampingi yang cemas supaya memiliki keteguhan percaya. Kita berada di sisi yang galau. Bukan untuk membesarkan kegalauan dengan cerita-cerita di luar kenyataan sang pintu. Tapi kita mesti harus memberikan kekuatan dan hiburan kegalauan
supaya sungguh memiliki kekuatan yang sebenarnya harus dimiliki anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah sekarang ibu, bapak, dan saudara-saudara serta putra-putri sekalian, keberadaan yang tidak mengenakkan akhir-akhir ini bukan sebuah hambatan untuk kita hanya merintih, apalagi kita bermimpi, diam diri pun diselamatkan. Kita dipanggil untuk mempersaksikan kasih Tuhan yang sudah hadir ini dalam kehidupan nyata kita. Sebagai ayah, kita tetap bersemangat sekalipun kesulitan-kesulitan. Bagaimana meluruskan ekonomi rumah tangga kita alami. Tapi jangan pernah kita berada dan berjalan di luar pagar, di luar kebenaran dari Tuhan. Oleh sebab itu juga seisi keluarga akan beroleh kenyamanan. Kita sekalian saling menolong, saling merawat, saling memberikan penghiburan. Dan itulah karya nyata kita. Juga di tengah masyarakat. Dengan cara tentu mewartakan yang baik, yang benar, seperti yang dikehendaki oleh Sang Pintu. Marilah kita senantiasa berada di dalam ketegaran, semangat, dan berusaha mewartakan kasih. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Berkat-Nya selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan khusus dan persembahan yang lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara yang pertama, dikumpulkan di rumah masing-masing dan diserahkan ke gereja pada saat kebaktian di gedung gereja telah diadakan kembali. Atau persembahan juga dapat ditransfer ke rekening BRI Unit Palagan nomor 7307 01 007949 537 atas nama Gereja Kristen Jawa Dayu. Atau juga bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu gereja dan kantor gereja GKJ Dayu.
Marilah kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita dari pelengkap Kidung Jemaat 148, bait 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan putra-putra sekalian, kini marilah kita menyatukan hati dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kemuliaan surga, akan tetapi ternyata jugalah yang berkenan hadir di tengah-tengah hati yang berserah, terkulai karena pengakuan kelemahan dan dosa. Engkaulah Gembala yang hidup. Terima kasih Tuhan atas segala karunia yang begitu sangat kami butuhkan. Engkau berkenan memberikan kehidupan manusia ini berada di dalam pemeliharaan keselamatan yang dari Tuhan. Engkau tidak rela untuk kami berada di dalam kenyataan rusak karena kekuatan-kekuatan kejahatan. Justru karena itu kini kami bersimpu mengucapkan pujian syukur atas kemurahan Tuhan yang berkenan menjadikan hidup kami begitu berharga di mata Tuhan. Kami juga mohon belas kasih-Mu, sanggupkan kami boleh mempersaksikan karunia Allah yang begitu luar biasa itu untuk kami wujudkan dalam hidup nyata kami. Kami Tuhan sanggupkan boleh meneladan bagaimana perhatian dan kasih sayang Tuhan yang telah merawat hidup dan memberi kelimpahan atas segala yang sebenarnya kami butuhkan. Biarlah itu semua menjadikan kekuatan kami boleh melanjutkan hari-hari kami di tengah-tengah kenyataan yang kurang mengenakkan ini. Untuk itu Tuhan kami berserah atas keluarga-keluarga kami masing-masing, keluarga-keluarga yang senantiasa harus berada di rumah aja dengan segala aktivitas yang sama, bekerja, belajar, dan selanjutnya menghadapi persoalan kehidupan. Sanggupkan kami semua juga saling memberikan kekuatan, menghiburkan, dan membawa hidup ini tetap senantiasa penuh syukur. Karuniai
roh kehangatan yang memberikan langkah-langkah persekutuan keluarga, ayah, bunda, dan putra-putri, dan seluruh isi keluarga, bahkan semakin erat menyatu dalam mendengarkan sabdamu sebagai sebuah sarana kami melangkah mengatasi persoalan hidup di tengah keluarga. Kami mohon belas kasih-Mu atas saudara-saudara kami, orang tua kami yang ada dalam ringkih ragawi, baik karena usia yang Tuhan karuniai lanjut, ataupun karena sakit penyakit. Biarlah keringkihan ragawi ini bukan menjadi sesuatu yang menghalangi melihat kemurahan Tuhan. Dan biarlah itu menjadikan kenyataan segala apa yang dialami, berharap dan mengandalkan kepada kasih anugerah yang dari Tuhan. Berkati upaya medis, kasih sayang keluarga, supaya itulah menjadi sebuah sarana hadirnya kesembuhan atas sakit penyakit. Kami berharap juga persoalan-persoalan rutin kami satu persatu sebagai anggota keluarga seutuhnya. Tuhan berkati, sanggupkan kami boleh menghadapi juga tetap berlandaskan kasih Tuhan yang sudah merawat kami. Supaya segala persoalan beban berat kami sungguh pada akhirnya bukan membawa kami makin jauh dari Tuhan, tapi bahkan kami mewartakan Allah semakin kuat. Kami serahkan juga gereja-Mu di Kikacindayu. Berkatilah hamba-hamba-Mu majelis gereja di dalam menata kehidupan bergereja di tengah masa pembatasan sosial ini. Kiranya segalanya boleh dijalani, diatasi dengan percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan segala yang mempengaruhi kejahatan berlaku. Biarlah justru semuanya berlindung pada kehendak Tuhan. Karena itu pakailah hamba-hamba-Mu, pakailah pendeta jemaat kami, supaya sungguh pada akhirnya kehendak-Mu makin kami persaksikan di tengah hidup nyata. Kini kami juga datang untuk kondisi negeri ini. Kami berada di dalam bulan-bulan yang lebih dari apa yang sudah pernah diberikan batas. Kami telah melampaui batas-batas dan bahkan kami berada di dalam kenyataan yang belum bisa mengerti sampai kapan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan berkati pemerintah negeri ini untuk juga bisa mengelola situasi dengan kenyataan kekuatan yang dari Tuhan, kebenaran, kenyataan kasih yang terus terpancar. Supaya dengan demikian persoalan tidak diatasi dengan menimbulkan persoalan yang lebih rumit. Bahkan pada akhirnya melalui apa yang benar, apa yang baik, yang dilangsungkan akan menjadikan hari-hari kami menuju ambang kebebasan dari segala beban yang tidak mengenakkan ini. Secara khusus kami serahkan pemerintah negeri ini, presiden dengan kabinetnya, aparat keamanan, kepolisian dan militer, bahkan juga segala lembaga-lembaga negara, kiranya boleh bersaksi melangsungkan peran masing-masing seperti
yang Tuhan berkenan. Sanggupkan dengan keberanian, kejujuran, kekuatan yang senantiasa menjadi langkah-langkah yang ditempuh melawan segala hal yang mau membelokkan arah. Biarlah pada akhirnya kami mempercayakan apa yang pernah kami miliki, bahwa kami yakin rencana Tuhan bukanlah rencana kebinasaan, melainkan keselamatan. Karena itu berkatilah pertiwi kami, biarlah pada akhirnya juga senantiasa hadir damai-Mu. Bahkan negara-negara di dunia ini pun kiranya terjangkau oleh kasih dan sabda Tuhan yang menghidupkan. Demikian Tuhan, kami ingin juga membawa persembahan kami. Berkatilah, jauhkan dari cacat cemar dosa kami, agar melalui apa yang kami kumpulkan Tuhan, boleh menjadi sarana kami mempersaksikan kasih Allah melalui pelayanan-pelayanan nyata gereja-Mu di GKJ Ndayu ini, yang kiranya biarlah dengan cara itu kami boleh saling merawat, saling berbagi, memberikan hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Bawalah seluruh apa yang kami akan kelola menjadi sarana di tangan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Demikian seru sembahyang kami. Kami juga mohon pengampunan-Mu atas segala cacat dosa hidup kami. Dan kami serahkan doa syafaat ini dalam kuasa pertolongan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 153 bait 1 dan 2. Pakailah seluruh hidupmu. Tuhan tersedia bagi
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan peribadatan ini dalam karya nyata. Oleh sebab itu, biarlah apa yang sudah kita teladani dari Tuhan Yesus Kristus, kita wujud nyatakan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.